betul-betul mereka mengalami yang apa tadi saya katakan tadi, orang tua mengabaikan mereka. Dampaknya Iya. seperti apa? Baik di unit-unit pelayanan YPA Kalvari lakukan yang ada di Bekasi. Ini konkretnya Pak Robin yang saya mau sampaikan terkait dengan yang Pak Robin tadi tanyakan. Oke. Tapi saya tertarik dengan tadi perkenalan Pak Yosep. Pak Yosep itu melayani di Kalvari di bidang pelayanan anak dan remaja. Nah, sepengalaman Pak Yosep waktu menghadapi anak-anak, kita ada sekitar 39 ya, tepat 39 anak-anak, remaja sekitar 17 ya. Nah, pertanyaan saya adalah kesulitan yang Pak Yosep hadapi itu lalu Pak Yosep selesaikan di kelompok anak-anak kita dengan anak yang punya gaya hidup yang beda-beda. Berbeda kalau orang tua mungkin hadapi anak cuma 5, 3, 2. Tapi ini sangat banyak nih. Itu tantangannya seperti apa tuh Pak Yosep? Coba bagi pengalaman sedikit dulu. Terima kasih Pak Robin. Jadi memang tadi seperti Pak Robin katakan bahwa saya membidangi Departemen Pelayanan Anak dan Remaja. YPA Kalvari sebagai penyelenggaranya. Jadi ada 39 kelompok. Nah, di tiap-tiap kelompok ini masalahnya sangat bervariasi, kompleks, sangat bervariasi. Nah, tiap tahun kami melayani itu masalahnya mulai dari masalah terkait dengan tadi nilainya, anaknya ini betul-betul tadi ada yang memang melawan keras kepala, brutal, bahkan moralnya juga sangat itu. Kami hadapi itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kami pendekatan persuasif terhadap dengan anak, dengan anak yang bermasalah tadi, dengan mengikuti prosedur konseling kepada anak. Jadi tiap guru itu sudah dilengkapi. Tiap guru sudah dilengkapi dengan materi-materi ajar, baik terkait dengan konselingnya kepada anak. Lalu bagaimana pendekatan supaya anak itu tidak takut datang. Jadi pendekatan itu kita akan face to face dengan anak Pak Robin. Jadi langsung pendekatan langsung. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung bagaimana itu saya pikir bisa langsung kita di lapangan sih supaya bisa langsung lihat oh ini caranya. Itu Pak Robin. Jadi itu solusi yang kami lakukan selama ini Pendekatan persuasif, lalu ada ditindaklanjuti dengan konseling pribadi, setelah itu lanjut dengan berdoa lalu melihat perkembangannya selanjutnya. Apakah sudah lebih baik atau belum? Ini menarik. Nanti kita akan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai tentang pelayanan tadi, kita akan bahas nanti. Jangan lupa sekali lagi untuk di-subscribe atau jangan lupa di-like, di-komen dan di-share ke banyak orang supaya mereka diberkati juga. Tapi sebelum kita lanjut, ada iklan yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dalam perbincangan kita hari ini. Kita sudah membahas cukup banyak pertanyaan yang menarik yang tentunya bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini ada pertanyaan lagi Pak Yosep. Bagaimana anak-anak itu memahami hubungan antara pilihan mereka dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi? Baik apakah konsekuensinya positif atau negatif? Itu pandangan Bapak gimana melihat itu? Baik, terima kasih Pak Robin. Tadi dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ada satu poin saya berbicara tentang kasih. Bagaimana anak mengalami kasih yang diberikan kepada dia. Terkait dengan masalah dia mau hidupnya memiliki nilai atau moral. Tetapi yang saya mau katakan begini, sebagai orang tua atau sebagai pemerhati anak siapapun itu, jangan melupakan bahwa kasih ada hubungannya dengan disiplin. Kasih ada hubungannya dengan disiplin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika anak itu dia memilih bahwa dia tidak menuruti perintah orang tua, dia tidak ada nilai moralnya dia harus pikirkan bahwa ada disiplin. Orang tua akan memberikan kasih kepada dia, pasti mengasihi, mencintai, sebagainya. Tetapi ingat, ketika anak tersebut tidak taat, tidak punya nilai atau moral berkarakter yang baik, akan ada disiplin yang diterapkan kepada dia.
Jadi tanpa kasih, saya katakan ini, tanpa kasih tidak ada disiplin yang sesungguhnya. Tanpa kasih tidak ada disiplin yang sesungguhnya. Oke. Bisa paham ya? Jadi anak itu dia tidak menerapkan nilai moral. Bisa dikatakan bahwa tidak ada kasih yang sesungguhnya itu dalam hidupnya. Jadi disiplin dan kasih itu harus berjalan seimbang. Begitu Pak Robin. Jadi itu konsekuensi ketika seorang anak ya dia memilih tidak melakukan nilai yang baik atau moral yang baik. Gitu Pak Robin. Oke, keren. Ya. Selanjutnya Pak Yosep, apa peran pembelajaran melalui konsekuensi? Jadi kan ada konsekuensi nih. Peran konsekuensi dalam pembelajaran pembentukan tadi itu apa sebenarnya? Baik. Jadi Pak Yosep, karena ada juga yang bilang bahwa kita belajar dari pengalaman. Betul. Gimana itu Pak? Baik. Jadi tidak sampai di situ ya, betul. Jadi disiplin yang sesungguhnya harus didasarkan pada kasih. Disiplin yang sesungguhnya harus didasari dengan kasih. Ini jadi bersamaan. Jadi kasih tanpa disiplin ya itu tidak sungguh-sungguh kan? Jadi disiplin yang sesungguhnya harus didasarkan pada kasih. Betul. Jadi dampaknya apa? Ketika anak itu disiplinkan, diberikan sesuatu hal atau konsekuensi akibat dia tidak taat atau dan sebagainya. Jadi memiliki minimal saya bisa katakan ya ada dua lah gitu. Yang pertama adalah dampak dari konsekuensi yang diambil atau disiplin yang diberikan kepada dia itu, dampak yang pertama adalah akan diberikan pengarahan kepada dia. Pengarahan. Jadi akan dibawa. Jadi anak itu akan diarahkan akan hal-hal yang benar atau salah. Gitu ya. Jadi kamu mengambil konsekuensi ini, kamu pikir nggak ini salah atau benar? Jadi orang itu harus membawa, mengarahkan. Jadi tidak langsung mengatakan kepada anak tersebut, ini salah atau benar. Memberikan pengarahan. Contohnya, anaknya, saya kasih contoh sederhana. Biasa kalau anak saya tadi Queen gitu sama Deren, umpamanya ada tamu datang, tiba-tiba dia nyelonong lewat depan kami tanpa permisi atau ambil apa. Kita nggak bilang kepada dia langsung, itu salah begini-begini. Enggak. Kita harus membuat pengarahan. Kakak kira-kira ketika kakak lewat tadi itu salah atau benar? Mama lagi ngomong sama tamu, sama om atau tante. Kira-kira salah atau benar? Kita berikan pengarahan kepada dia. Supaya dia dapat memahami, oh iya. Jadi anak sendiri yang menilai apa yang dia buat. Jadi setelah dia tahu bahwa itu salah, kira-kira apa konsekuensinya? Dia paham, oh iya konsekuensinya. Gitu. Pak Robin ya, itu bisa supaya anak dan orang tua ada komunikasi. Partner lah gitu ya. Betul. Tidak sebagai bapak yang di atas, anak yang di bawah. Jadi betul. Ada semacam blok begitu ya. Itu Pak Robin. Supaya jadi jangan sampai kita langsung menjas. Anak kan belum tahu. Ya kan, dia masih belajar. Nah, disiplin itu arahnya kepada pengarahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah akibat atau konsekuensi yang diterima kepada anak, lalu ada disiplin. Yang kedua adalah fungsinya adalah sebagai pengendalian. Yang pertama adalah pengarahan, yang kedua adalah pengendalian. Jadi ketika dia sudah tahu tentang salah yang benar, makanya disiplin itu akan membawa dia supaya mengendalikan ke depan. Dia tidak terjerumus lagi dalam kesalahan yang sama. Ya kan? Natur manusia adalah terus jatuh. Sudah jatuh lagi. Nah, disiplin itu adalah membawa dia supaya mengendalikan. Besok atau nanti ada berikutnya, ada tamu datang, dia sudah bisa mengendalikan diri. Dia tidak lagi lewat di depan, tetapi dia mulai permisi atau tunggu. Karena belajar dari pengalaman tadi. Dari pengalaman seperti tadi Pak Robin katakan. Nah, gitu kira-kira Pak Robin poin yang saya mau sampaikan. Oke Pak Yosep. Nah, ini menarik ya saudara-saudara semua pembahasan kita hari ini mengenai peran orang tua dalam pembentukan karakter. Tadi kita sudah dengar juga mengenai peran orang tua. Tapi Pak Yosep dan saudara-saudara semua yang menonton video ini, budaya yang berkembang di Indonesia itu cukup besar dipengaruhi dari luar melalui media sosial dan juga keberagaman yang ada di lingkungan mereka. Bagaimana budaya dan keberagaman ini dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak? Itu yang banyak dikhawatirkan oleh orang tua yang menurut saya ini sangat-sangat sulit dikontrol oleh orang tua. Terima kasih Pak Robin ya. Budaya sangat punya peranan yang luar biasa di dalam membentukkan nilai atau moral anak. Memang karakter kalau secara
Simple saya mengatakan bahwa ini memang sesuatu yang sederhana banget sebenarnya. Tinggal kamu punya nilai atau punya moral, udah jadi. Tetapi tidak seperti itu, ya. Karena anak akan berhadapan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Di mana anak itu berada, dia akan seperti itu. Ya kan? Dia akan berada seperti A jika dia berada di lingkungan A, ya, atau sebaliknya di B dia akan seperti B, ya. Jadi saya mengutip apa dikatakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan bagaimana memahami, ya, pengaruh budaya terhadap nilai dan moral. Di tahun 2010 itu ada upaya Kementerian Pendidikan Nasional dalam meningkatkan nilai dan moral anak. Itu di dalam pengembangan grand design pendidikan. Ya, nanti teman-teman yang pemerhati pendidikan itu bisa lihat lebih jauh bagaimana ada upaya pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional, di dalam mengupaya pengembangan grand design pendidikan karakter anak. Itu saya temukan di sana ada 6 pokok dari 16 karakter utama, Pak Robin. Itu nanti bisa kita bahas satu persatu. Tetapi 6 pokok itu terkaitan dengan agamanya, ya, terkaitan dengan kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, dan bagaimana dia punya sifat peduli terhadap anak. Nah, di dalam budaya ini mempengaruhi. Ya, nanti kalau Pak Robin kalau masuk di dalam pertemuan atau materi berikutnya, kita coba lihat bagaimana menyelesaikan pengaruh budaya yang tadi saya katakan. Sampai kepada nanti pada poin saya lihat bahwa ini pengaruhnya Pak Robin. Ada sampai kepada anak-anak yang katakan begini, kami bertuhan tetapi tidak beragama. Kami bertuhan tetapi tidak beragama. Karena pengaruh budaya. Ya kan? Atau istilahnya begini, bertuhan dan tidak beragama. Begitu. Itu luar biasa pengaruhnya. Ya. Cukup saya katakan tadi di awal tadi bahwa sangat urgent. Ya. Kami bertuhan tapi tidak beragama. Jadi sudah. Tapi Pak Yosef, ada juga yang bilang bahwa ketika orang tua melatih atau membentuk nilai dan moral anak sejak dini, itu akan jadi modal atau tameng dia ketika dia masuk di lingkungan masyarakat yang berbudaya dan beragam tadi. Itu pendapat Pak Yosef gimana? Itu pengaruhnya sangat-sangat signifikan. Ya, bagaimana pengaruh orang tua di dalam pembentukan karakter anak. Ya, itu tadi seperti saya kan di awal tadi katakan terkait dengan definisi karakter. Atau moral atau nilai itu kan diukir, ya kan? Ukiran itu, ya kan, tetap menjadi seperti ukuran itu jika pembentukan yang dilakukan oleh orang tua itu betul-betul dia berada dimanapun, dia akan tetap seperti itu, tidak akan pernah berubah ukiran itu. Ya, kalau dilakukan, kalau kita sesuai dengan tadi dikutip dari ulangan 6 tadi, betul, berulang-ulang dari sejak dini diajarkan tadi, ya, dia bisa bertahan dan bisa berbaur tetap menjadi, ya, kalau kita di Kristen menjadi terang dan garam misalnya. Betul. Bahkan kalau saya bisa tegaskan, hasil pembentukan karakter anak atau moral nilai anak yang dipenuhi oleh orang tua, kalau jika dilakukan dengan serius, itu seperti emas yang sedang diuji dalam api. Semakin murni dia. Menghasilkan nilai yang sangat ternilai. Tidak dipengaruhi oleh apa itu. Gitu, Pak. Menarik, Yosef. Waduh, semakin beragam pembicaraan kita, dan sepertinya kalau kita bahas tadi Pak Yosef, kita perlu buat bab-bab atau bagian-bagian untuk kita bahas cukup luas, kayak seperti dari budaya atau keberagaman. Itu saya pikir poin-poin tersendiri, ya. Ini hanya sekilas saja Bapak Ibu, sehingga buat kalian yang penasaran dengan podcast Calvary Talk hari ini, ayo di-subscribe supaya nanti bisa ikuti video-video kami yang selanjutnya. Pak Yosef, ini ada pertimbangan etis. Pertimbangan etis. Bagaimana, ya, etika itu memainkan peran dalam membentuk nilai dan moral. Betul. Jadi begini, kadang-kala itu orang tua atau siapapun itu mau supaya anaknya itu menjadi seperti yang mereka inginkan, ya kan? Tetapi nyatanya bahwa di dalam atau di balik itu semua itu ada masalah etis atau masalah yang tadi Pak Robin katakan. Apakah itu benar nggak sesuai dengan masalah etis budaya kita? Maunya seperti ini, maunya seperti papanya mau, maunya seperti mamanya mau.
ternyata masalah etis itu mempengaruhi juga. Itu nggak cocok umpamanya. Ini nggak sesuai. Ya, jadi pengaruh etis itu sangat betul-betul bisa dikatakan cukup signifikan mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak. Iya. Saya mau anak saya seperti ini. Iya. Belum tentu nanti, umpamanya saya kembali kepada saya, Pak Robin. Saya kan istri saya orang Medan. Saya mau Queen dan Darren itu mau seperti saya. Tapi kan masalah etis di Medan bagaimana nih? Tuntutannya juga sama. Iya. Itu kan, umpamanya budaya kami di Ambon, ya ini Ambon, moralnya adalah ketemu sama mertua kami berpelukan dan sebagainya, ya kan? Mertua nih ketemu. Tetapi nanti di Medan kan beda. Wah, ini nggak bisa. Saya nggak bisa peluk ibu mertua saya di Medan, di kalangan orang Medan. Ini nggak etis. Jadi itu pertimbangan etis yang cukup kita kaji lagi, Pak Robin, karena wah ini benar nggak ini atau tidak. Jadi bagi saya etis memainkan peran penting dalam pembentuk nilai dan moral. Ya, bagaimana nanti anak-anak saya ketika di Medan dia berlaku seperti orang Medan. Ya, dia di Ambon berlakulah seperti orang Ambon tanpa membuang nilai-nilai yang ada. Ya, tetapi bukan dalam pengertian bahwa munafik. Iya, betul. Itu Pak Robin ya. Tidak, tetapi bagaimana dia memainkan peranan etis dalam kehidupan dia baik dimanapun dia berada. Begitu Pak. Oke, selanjutnya Pak, apa ada batasan dalam membentuk nilai yang harus diperhatikan? Iya, memang ini bisa dikatakan sangat relatif ya. Artinya bahwa batasan dalam konteks apa nih kita mau berbicara ya. Apakah anak hanya bisa berbicara ketika sudah cukup umur? Ya kan? Iya. Berarti kita mencoba mendiskriminasi dia. Padahal anak punya hak untuk berbicara siapapun dia umurnya. Ya kan? Wah, kita lagi ngomong tiba-tiba ngomong sih. Ini masih kecil sudah tahu jawab. Padahal kan tidak. Dia punya hak untuk kincing belum lurus. Gitu. Dia punya hak untuk sampaikan pendapatnya. Contohnya Pak Robin, umpamanya kita mau makan di luar begitu. Ya, papa mama pengennya makan ini, sedangkan dia maunya ini. Ya pokoknya kalian nggak boleh ikut saja papa mama. Tidak seperti itu. Kita harus diskusi. Kita tanya, kamu maunya apa? Tetap melibatkan anak. Iya, jadi batasan-batasan itu yang tadi saya katakan sangat relatif. Dalam konteks apa yang kita mau sampaikan, bahwa ya kamu bisa berbicara ketika dalam kondisi papa mama kami bersama-sama. Tetapi nanti ketika papa mama bersama dengan tamu ada batasannya. Tergantung konteksnya. Ini kontekstual gitu, lah ya. Betul. Disesuaikan dengan. Ya, saya begitu. Baik. Terima kasih Pak Robin. Ya. Ini lagi-lagi di penghujung obrolan kita hari ini. Saya pengen dengar juga pengalaman Pak Yosep itu ketika menghadapi anak-anak Pak Yosep. Ada 2 ya. Iya, betul. Nah ini sebagai penutup nih Pak Yosep. Kira-kira pengalaman Pak Yosep menghadapi anak-anak Pak Yosep ini yang masih kecil, dan harapan Pak Yosep itu ke depan yang sudah Pak Yosep lakukan itu seperti apa Pak Yosep? Biar ini juga menjadi contoh yang bisa dikutip atau bisa ditiru oleh orang tua yang ada di luar sana. Silakan Pak. Terima kasih Pak Robin. Memang tiap keluarga punya kehidupan rumah tangga berbeda-beda. Ya, anak-anak dengan gayanya, dengan karakternya yang berbeda-beda. Mungkin jawaban saya, pengalaman saya tidak bisa menjawab pengalaman Pak Robin atau teman-teman yang lain. Ya. Tetapi minimal bisa menjadi satu contoh. Contoh ya gitu. Nah, pengalaman saya terkait dengan anak-anak saya yang pertama tadi terkait dengan bagaimana memilih sesuatu. Ya, soal makan. Gitu ya, soal makan. Anak saya yang pertama pengennya makannya dia pengen sesuatu yang umpamanya contohnya pizza gitu. Itu pengen banget. Ya, itu doyan banget. Sedangkan si yang laki-laki enggak. Dia pengen itu adalah ayam atau ya sejenisnya di McD atau apa ya dan sebagainya begitulah, pengennya seperti itu. Nah, ini bagaimana nih? Ya, apakah dalam satu hari itu kita pergi ke dua tempat itu yang berbeda? Ya kan? Nah, ini kalau umpamanya saya memilih si Queen ya untuk pergi ke tempat yang pertama, apakah saya memberikan sesuatu hal yang tadi membawa dia
nilai moralnya itu dia akan memberontak, saya kena beli nomor 2 kan. Gitu kan? Nah, Iya. ya kan? Lalu umpamanya saya pergi yang kedua untuk yang laki-laki si Deren. Wah, ya memang lalu juga memanglah saya anak yang tua begini sudah menjadi korban. Nah, ini bagaimana? Ini masalah yang sangat saya pikir baru ini mungkin dialami oleh banyak orang juga. Banyak orang, Iya. betul. Lalu bagaimana? Ya saya secara pribadi bersama dengan istri kami terapkan. Ya kan? Kakak sama adik, ya kan? Kita akan atur, ya. Bulan ini kita kemana? Oke. Ya, bulan ini kita ke tempat kesukaannya kakak. Ya kan? Tapi ada nggak usah khawatir. Nanti bulan berikut ada berkat kita ke tempatnya kesukaannya adik. Iya. Supaya seimbang. Adil ya. Adil. Mereka ya. Ya, adil. Gitu, adil. Lalu menimbulkan pembiasaan kepada mereka, Pak Robi. Mereka menyadari bahwa ternyata bahwa apa yang kami ingini tidak harus dituruti pada waktu itu. Pada saat itu. Nah, di situ saya mencoba menanamkan terkait dengan bagaimana nilai mereka, moral mereka. Kakaknya menghargai apa yang adiknya mau, adiknya juga mau. Gitu. Lalu mereka berdua menghargai apa yang kami putuskan sebagai orang tua. Keren ya. Keren. Gitu Pak Robi. Jadi berjalan seimbang. Gitu ya. Dapat bocoran ya gitu orang tua ya. Ini saya pikir ini pergumulan orang tua kalau punya anaknya lebih dari 2 ya. Ini tips saya pikir perlu dipakai ini. Itu yang pertama Pak Robi. Lalu yang kedua terkait dengan contohnya saya dapat sesuatu bingkisan atau berkat begitu ya. Atau beli sesuatu yang pulang dari kantor begitu. Iya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kehidupan teman-teman di rumah ya orang tua. Ya mungkin kebanyakan orang pengen kalau anak 2 satu-satu begitu Pak Rumi. Ya, satu-satu, dia satu yang nomor 1 kasih ini lalu sama-sama gitu. Tetapi yang saya coba terapkan tidak. Bagaimana berbagi? Yang saya dapatkan itu bagaimana itu bisa dibagikan? Itu yang pertama. Tapi perhatikan Pak Rumi, yang saya kasih bukan kepada anak duluan Pak Rumi. Umpamanya saya dapat sesuatu bingkisan begitu kue gitu. Saya pulang, saya kasih kepada istri dulu, kepada mama dulu. Sebenarnya itu untuk anak. Oke. Saya kasih kepada mamanya dulu. Iya. Ya, saya panggil bertiga datang. Lalu saya kasih, ini ada oleh-oleh dari papi, ya kan? Tapi saya kasih buat maminya dulu. Ya kan? Kenapa demikian? Karena saya mau mengajar nilai dan moral tadi. Bahwa saya mencintai istri saya. Gitu. Saya mencintai istri saya. Ini istri saya loh, saya kasih. Baru nanti istri saya kasih kepada anak. Baru bukan kasih ke salah satu, dibagi. Kan adil bukan berarti sama. Ya kan? Harus satu-satu, dibagi. Nah, ini untuk kamu. Itu pesan yang kita mau tanamkan. Ya menarik, kan? Menarik. Jadi kita menunjukkan kepada anak bahwa ada nilai dan moral kita mengasihi istri kepada anak-anak supaya mereka tahu, oh iya ya, papi sangat cinta banget sama mama. Sama mami gitu kan. Baru sebaliknya, baru kasih kepada anak. Nah, disitulah yang pengalaman-pengalaman yang saya coba terapkan dan sejauh ini saya lihat bahwa mereka berdua betul-betul menimbulkan rasa sayangnya gitu. Si yang adik si Deren umpamanya, saya pergi sama kemana dia beli sesuatu, pasti dia ingat kakaknya. Jangan lupa ya untuk karena tadi soal memberi. Gitu Pak Robin, itu contoh ada banyak. Ada banyak sekali, tetapi ya saya kasih contoh ini dulu ya supaya tidak terlalu banyak bingung ya kira-kira mana gitu. Ya, tapi itu semua kalau menurut saya itu good point sebenarnya. Saya pikir itu bisa diterapkan sama orang tua sebenarnya walaupun anaknya berbeda-beda. Yosep, ini terakhir Pak Yosep. Kita akan mengakhiri pertemuan kita atau obrolan kita saat ini. Tapi saya minta Pak Yosep mungkin ada pesan atau saran terakhir yang Pak Yosep ingin sampaikan kepada orang tua supaya bisa mereka diberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Robin, dan sebagai penutup saya memberikan beberapa poin kepada tiap orang tua yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan pembentukan nilai dan moral anak-anak mereka. Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah membentuk nilai atau moral anak itu tidak mudah. Ya, jadi butuh kedewasaan dari orang tua untuk terus bekerja. Lakukan secara kontinu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua,
orang tua perlu menyadari pola kepemimpinan dia di rumah. Ya, orang tua perlu menyadari pola kepemimpinan dia di rumah. Apa yang dia terapkan kepada anak-anak. Ya. Itu sangat mempengaruhi pembentukan nilai dan moral atau karakter anak. Itu dua saja yang saya mau sampaikan. Oke, terima kasih Pak Siap. Yosep sudah memberkati Terima kami kasih sama-sama, di acara Pak Robi. Calvary Iya. Talk hari ini, dan juga sudah memberkati banyak orang tua yang ada di luar sana. Saya berharap kita bisa ada dalam pertemuan selanjutnya untuk materi yang tentunya diperlukan oleh orang tua. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Pak untuk Robi. keluarga Pak Yosep. Oke, itu obrolan kami hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton podcast kami, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang ingin bertanya atau orang tua yang mau bertanya, silakan di komen pertanyaannya di bawah. Nanti pertanyaan Bapak Ibu kami akan jadikan materi untuk kami. Selanjutnya akan jadikan podcast untuk kita cari solusinya, mana yang terbaik dari pertanyaannya. Karena itu langsung di komen sekarang apa yang mau Bapak Ibu tanyakan. Kami siap untuk menjawabnya nanti. Sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, dan juga di like, di komen, juga di share ke grup-grup keluarga atau grup-grup orang tua murid di sekolah, supaya semakin banyak juga orang tua yang mendengarkan berita tentang pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.